pemaparan yang saya sampaikan pada rekan sejawat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu atau wawasan yang saya dapat selama pelatihan guru penggerak. Bapak Ibu, pelatihan guru penggerak saya masih baru 3 modul yang kami selesaikan, belum selesai lagi. Masih panjang perjalanannya sampai Desember. Cuman kami diberi tugas untuk berbagi pada Bapak Ibu, memberi kegiatan kami ini agar memberi dampak pada teman-teman semuanya. Nah, 3 modul ini bukan modul 1, 2, 3 tidak, tapi masih bercabang modul 1, 1, 2, 1, 3 seperti itu. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Saya akan memulai dari istilah yang kita sudah sering kita temui. Para narasumber sering mengingatkan kita tentang pengajaran dan pendidikan. Nah, kita Bapak Ibu, guru, kita dinas pendidikan dan kita bukan dinas pengajaran. Nah, perlu mungkin saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali pada kita Sindah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mendidik itu melengkapi semua aspek Bapak Ibu. Jika kalau mengajar, ya Bapak Ibu mungkin kayak mengajarkan tentang kalkulus atau teorema Pythagoras kalau matematika. Mengajarkan tentang cara mengoper bola untuk olahraga, mengajarkan cara mensolder, itu pengajaran. Nah, kalau pendidikan ruang lingkupnya lebih luas Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat definisi dari pendidikan ini sendiri. Kemudian, apakah kita sebatas mengajar sekarang ini atau sudah masuk ruang lingkup mendidik? Bapak Ibu bisa refleksi diri sendiri. Nah, tujuan pendidikan itu tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tapi guru harus mendidik untuk menggali potensi, bakat, dan minat. Guru juga harus menanamkan karakter yang berbudi pekerti luhur. Guru juga harus melatih kemandirian, merangsang kreativitas, serta menanamkan sikap menghargai lingkungan dan budaya bangsa. Kita harus melestarikan budaya bangsa, dan disitulah fungsi dari pendidikan. Dan itulah kita bagian dari pendidikan itu sendiri. Dan Bapak Ibu, kita guru ini ibarat petani atau tukang kebun. Seperti apa filosofinya? Petani mendapatkan bibit, kemudian disiapkan lahan untuk ditanam, bibit disemai, disiram, diberi pupuk, dan sampai akhirnya panen. Nah, kita sebagai guru seperti itu juga Bapak Ibu. Kita guru menyiapkan lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman untuk siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. Kemudian jika petani menanam benih, kita guru melaksanakan
kegiatan proses pembelajaran dengan pola menuntun dan mengarahkan potensi siswa sesuai kodrat alamnya, sesuai potensinya. Mungkin Bapak Ibu tadi belajar pembelajaran diferensiasi. Nah, sesuai kodrat mereka. Si A kodratnya seperti apa, potensinya apa, si B apa, dan itu kita bimbing dan kita gali. Nah, Bapak Ibu, jika petani melakukan pemupukan, pemberian nutrisi, maka kita guru itu memberikan motivasi, dorongan dan menambah wawasan siswa. Kita beri isi siswa itu kepalanya. Dan jika kita petani mengawasi tanamannya dari hama penyakit, gangguan lain yang dapat merusak pertumbuhan tanaman, maka kita guru mengawasi pertumbuhan dan perkembangan siswa, mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sesuai dengan zamannya sekarang. Nah, apa tantangan anak kita sekarang Bapak Ibu? Handphone, teknologi, pergaulan bebas. Nah, itulah fungsi kita juga, kita menjauhkan mereka dan menjaga mereka agar itu tidak merusak mereka sebelum mereka bisa dipanen. Agar ibaratnya kalau buah gugur sebelum bertumbuh besar, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita cermati dan resapi kembali 3 peran guru yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru Muhammadiyah Mangunkarso ini membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Ingarso Sungtulodo kita menjadi contoh dan panutan bagi anak didik. Kemudian baru Tuturi Handayani memberikan arahan dan dorongan pada muridnya. Memberikan arahan dan dorongan pada muridnya tidak bisa hanya satu peran saja yang kita mainkan Bapak Ibu, tapi harus satu paket, harus satu jalan ketiga-tiganya. Nggak bisa hanya Tuturi Handayani, walaupun cuma logo pendidikan Tuturi Handayani, tapi ketiganya duanya lagi jangan dilupakan. Nah, baru ketika kita sudah menerapkan peran kita 3 peran itu, maka disitulah baru kita dapat dikatakan kita sudah menjalankan peran sebagai seorang pendidik. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini. Ini adalah sebuah generasi, satu generasi. Nah, satu generasi ini merupakan siklus yang akan tetap kita lewati. Selagi bumi masih terus berputar, proses regenerasi akan selalu berlanjut. Tugas kita sebagai guru melebihi dari apa yang kita pikirkan sekarang ini. Misi mulia kita adalah sebagai guru mempersiapkan generasi ke generasi. Generasi yang sekarang yang kita didik akan melanjutkan pendidikan untuk generasi selanjutnya, agar kehidupan di dunia ini tetap berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, mari kita lihat visi sekolah kita, Bapak Ibu. Unggul dalam karakter, berprestasi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Nah, mari kita kaji ulang lagi, Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita ini masih sejalan dengan keadaan di sekolah kita sekarang? Masih sejalan? Kemudian apakah visi ini tidak ideal lagi untuk anak kita? Atau sebaliknya, apa mungkin kita yang sudah tidak berjalan di jalur visi sekolah? Nah, kita yang tahu, kita yang bisa menilai apakah anak-anak kita ini sudah sesuai dalam karakternya. Kalau mungkin di prestasi mungkin masih, kata Pak Dedi. Tapi di karakter, apakah sudah sejalan? Masih sejalan, Sensei? Nah, atau mungkin kita yang tidak lagi di track yang seharusnya. Nah, mari Bapak Ibu, kita perdalam lagi keberpihakan kita pada murid. Mari kita tingkatkan kolaborasi, kreativitas, inovasi, dan kemandirian demi meningkatkan kualitas pendidikan agar terwujudnya profil siswa yang kita cita-citakan. Bapak Ibu, silakan kita saya misalkan saya di polisi, semoga saya di polisi yang bisa menaikkan derajat. Setelah memaparkan tentang bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan beberapa peran-peran guru yang seharusnya dipraktekkan oleh kita sebagai guru di sekolah, saya menggugah rasa dan hati para rekan sejawat dengan menyadarkan mereka tentang seperti apa
kehidupan anak-anak kita, murid-murid kita bersama keluarganya yang penuh dengan variasi dan banyak tantangan yang mereka hadapi dalam keluarga. Kemudian saya juga menyadarkan pada mereka tentang seperti apa tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh siswa di saat mereka harus melaksanakan kegiatan sekolah. Mereka juga butuh eksistensi diri dan mereka juga butuh perhatian dari orang tua mereka. Saya mengingatkan rekan-rekan sejawat bahwa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tentang perkembangan siswa, kita guru di sekolah memiliki peran yang sangat besar dengan menampilkan seperti apa yang harus kita olah pada siswa kita, baik dari olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Setelah memaparkan tentang modul sebelumnya dan bagaimana sebenarnya profil siswa yang kita ajar pada saat ini, maka saya memandang dan menyaksikan bahwa telah tumbuh minat dan perhatian para rekan sejawat untuk mengetahui seperti apa budaya positif yang bisa kita terapkan untuk membantu agar sekolah kita mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Saya mulai terangkan dari pengertian budaya positif, pemaparan tentang seperti apa karakter kuat yang diharapkan melalui nilai-nilai dan sikap-sikap yang perlu ditumbuhkan pada murid, serta saya beri penekanan tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan diusung bersama-sama untuk menciptakan keyakinan sepenuhnya. Saya juga membangunkan insight dan pandangan siswa tentang konsep motivasi perilaku manusia yang mendasari bagaimana para murid berperilaku sehingga mereka melakukan beberapa kesalahan, agar para guru dan rekan-rekan sejawat menyadari bahwa jika ada kesalahan dibuat oleh siswa, berarti karena ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan itulah kita butuh pemahaman dan pengertian terhadap siswa. Dan barulah saya lanjutkan dengan pemaparan tentang 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol, saya memulai dari posisi penghukum, di mana saya menjelaskan seperti apa dampak yang akan dirasakan baik terhadap murid maupun kita terhadap guru jika kita menerapkan posisi sebagai penghukum. Dan selanjutnya penjabaran tentang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Berikut liputannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada posisi kontrol yang kedua. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang jarang menghukum, tapi lebih memainkan peran sebagai membuat merasa bersalah. Nah, dalam membuat merasa bersalah ini Bapak Ibu memang tidak menggunakan kita tidak menggunakan kata-kata kasar gitu ya. Tapi ada beberapa perkataan yang kita ucapkan yang akhirnya membuat siswa itu merasa dirinya tidak berguna, tidak percaya diri, dan dia yang permasalahan dan membuat masalah buat orang lain. Nah, pembuat merasa bersalah ini juga tidak masih ada hal negatif yang dirasakan oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Mereka tampil sebagai siswa yang tidak percaya diri, menyesali dirinya, merasa diri tidak berguna. Dan hal yang paling ini sekali untuk anak yang membuat anak merasa bersalah ini adalah mereka takut nanti eksplorasi. Jadi mereka takut bereksplorasi sehingga mereka
takut mencoba, takut salah, takut lagi untuk merugikan orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang sekarang kita masuk pada posisi sebagai teman. Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, dalam posisi teman tadi Bapak Ibu, guru tidak nampak tidak memiliki wibawa. Guru seperti merasa tidak hilang respect dan tidak diacuhkan, tidak dihargai oleh siswa. Nah, memang kalau di SMK kita ini kebanyakan kita berusaha untuk bersikap memposisikan diri sebagai teman, tapi masih ada juga negatifnya, yaitu anak terkadang dia lupa menganggap cincai sama bapak ini, cincai sama ibu ini. Jadi masih kurang ideal dan tepat Bapak Ibu untuk sebagai posisi teman. Nah, kita lanjut. Posisi berikutnya adalah si pemantau. Nah, si pemantau ya, posisi pemantau ini Bapak Ibu jadi seolah memperhatikan, mengawasi gitu. Memang ada hal positifnya, anak-anak jadi tertib, anak-anak berubah, anak-anak melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Tetapi mereka melakukan itu karena jika ada kita, jika tidak ada kita, maka mereka kembali ke posisi asal, ke model settingan awal. Nah, lalu bagaimana posisi yang selanjutnya? Masih adakah posisi yang lebih baik dari posisi pemantau ini? Nah, ada Bapak Ibu. Posisi yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Sebentar ya. Nah, ini sebagai manajer. Sebagai manajer ya seperti di dunia industri Bapak Ibu, di perusahaan. Nah, kita memperlakukan siswa itu seperti layaknya karyawan, tidak pernah mengucapkan kata kasar kan. Bapak Ibu mungkin pernah pengalaman atau bekerja di PT dulu kan, tidak disuruh langsung push up, suruh hukum, tidak seperti itu kan. Nah, jadi kita memainkan peran sebagai atau posisinya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini seperti apa profil gurunya? Yang pertama adalah guru bertindak sebagai mentor. Jadi kita itu sebagai coach atau mentor Bapak Ibu. Kita mendampingi mereka, menunjukkan mereka jalur-jalurnya, apa yang sudah benar, yang sesuai dengan yang kita sudah ketetapan dari di kurikulum, pembelajaran dan aturan-aturan sekolah. Nah, jadi di sini mereka agak lebih rileks. Kemudian para guru yang memerankan posisi sebagai manajer ini berkolaborasi dengan siswa dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi itu yang namanya berfokus pada siswa. Itu yang namanya berfokus pada siswa dan siswanya diajak untuk berpikir. Kita memanusiakan mereka, kita menganggap bahwa mereka itu sudah mampu bernalar, mereka sudah mampu berpikir. Kita bisa mengandalkan mereka bahwa mereka itu bisa menentukan apa yang terbaik untuk mereka. Nanti baru kita luruskan. Di situ kita sebagai manajer, sebagai mentor tadi menunjukkan apa yang mereka pilih itu sudah sesuai apa tidak. Nah, itu sebagai posisi manajer. Saya akan memperlihatkan pada Ibu, Bapak Ibu yang hal yang sudah pernah saya praktekkan. Saya pernah mempraktekkan masalah ini real dengan anak saya sendiri, saya ajar sendiri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, sini. Bu, tadi disuruh Pak Rizky temenin Bu. Ya, Ibu panggil kalian. Silakan. Oke, Bilal, Zahir, ya. Terus sengaja manggil kalian ke sini melalui Pak Rizky untuk membahas tentang pembelajaran kita kemarin. Ya. Coba kalian yang kembali, kemana perilaku kalian dalam kelompok? Main Bu, tidur-tiduran. Tiduran, kamu dari? Tidur. Hanya tidur? Main-main Bu. Kenapa? Listrik, HP. Ya.
Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, ini namanya Zahir ini memang bermasalah dengan saya. Bermasalahnya berapa kali saya tegur, kemudian ketika diskusi kelompok saya tegur itu karena tidur main stick yang saya pakai untuk cara membentuk kelompok. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya tidak memarahi mereka, cuman saya memang ada sedikit suara saya yang keras saya sampaikan pada mereka, ketegasan seperti itu. Nah, lalu besok harinya baru saya panggil. Nah, ini video realnya segitiga restitusi yang saya praktekkan bersama dua anak ini. Nah, Bapak Ibu, yang saya rasakan setelah mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini, biasanya kalau saya memproses anak yang bermasalah, di rumahnya saya kepikiran, kemudian ada rasa sedikit mungkin merasa bersalah karena ada bahasa-bahasa kita yang menuduh, kemudian kita memaksa mereka menyatakan pernyataan-pernyataan kita yang mungkin pada faktanya tidak seperti itu, gitu. Nah, terus anak itu terpaksa melakukan suatu upaya perbaikan, entah itu dalam bentuk pembinaan, terpaksa mereka lakukan, gitu. Dan setelah itu balik lagi, dikerjakan lagi. Nah, itu pengalaman saya dulu. Nah, pengalaman saya setelah ini, besoknya di pas pertemuan di kelas, mereka itu tegak badannya. Mereka itu sudah mulai aware dan tidak tampak lagi seperti waktu pelajaran sebelumnya yang tidur-tiduran tadi, gitu. Mereka menghargai saya. Nah, terlebih lagi ketika saya meminta pendapat mereka, itu hal yang paling sangat membanggakan dan hati saya plong. Nah, membuat saya plong itu adalah ketika mereka menyatakan kalimat yang seperti ini. Ini pengakuan real dari mereka. Bapak Ibu silakan kita simak ya. Kena masalah, pernah nggak kalian punya masalah? Nah, selama ini kalian kalau bermasalah, dia Pak Rizky kan ya, cara menghadapi permasalahan kalian, cara mereka menghadapi kalian seperti apa? Menyerang. Terus apalagi serang kayak mana? Disebutkan komunikasi dari alasan lagi emosi. Terus kalau misalnya setelah seperti itu, kira-kira berubah nggak habis? Enggak. Nah, kalau yang tadi ibu praktekkan itu tadi tuh ibu dapat ilmu baru, ibu praktekkan. Nah, langsung pada kali masalahnya real kan, nggak dibuat-buat. Kira-kira apa yang kalian rasakan kalau seperti menyelesaikan masalah kalian? Masalah kalian tadi seperti apa? Seperti itu. Pengalaman juga Bang. Kita harus membawa itu kan, tempatkan tugas kan, soalnya saya pikir mungkin sama kayak itu lain. Ya, oke, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi ya seperti yang disampaikan anak-anak ini pengakuan mereka merasa tidak dihakimi, mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan, dan mereka juga merasa mereka menyadari kesalahan mereka. Nah, cuma kita melihat gurunya tidak langsung menyerang. Jadi apa yang kita sampaikan, teguran kita dapat diterima oleh mereka. Dan seperti yang dibilang oleh Bilal ini bahwa kalau dengan pola yang lama, pola yang biasa, nanti mereka akan lakukan lagi, akan kami buat lagi seperti itu. Jadi refleksi saya setelah saya melakukan praktek ini bahwa menurut saya ini adalah cara yang tepat, terutama untuk kita SMK ya. Anak-anak ini karena udah dewasa dan besar, mereka tidak seperti anak TK lagi yang bisa dimarah-marahi dan diancam.
Jadi menurut saya ini adalah cara yang tepat penanganan masalah atau kasus siswa kita. Jadi saya berharap setelah ini Bapak Ibu, teman-teman kita bisa mempraktekkan saya ini di 3 institusi dalam penanganan masalah kasus anak kita masing-masing. Oke, kita lanjut kepada berikutnya Bapak Ibu. Setelah berlatih tentang bagaimana cara melakukan curah pendapat bersama-sama, maka saya menampilkan hasil dari curah pendapat para rekan sejawat melalui media Padlet berikut ini. Dari ini yang telah kita lihat semua, coba saya ini ya, keyakinan sekolah. Bapak Ibu sudah membuat semuanya, sudah mengisi. Mari kita lihat apa hasil dari keyakinan kelas melalui Padlet yang Bapak Ibu isi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengisi sendiri ya. Nah, Bapak Ibu boleh membuat dengan Padlet seperti ini atau Jamboard atau pakai sticky note yang tadi saya praktekkan di kelas. Nah, nilai yang diinginkan. Nah, judulnya dibuat dulu seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau untuk anak guru Bapak Ibu, jadi saya bikin tulislah nilai-nilai yang ingin disepakati sesama guru untuk mewujudkan visi dan cita-cita bersama. Jadi kita praktekkan pada Bapak Ibu dulu terlebih dahulu. Nah, nilai yang diinginkan. Nah, di sini tidak ada yang menulis namanya. Nah, adab etika berbicara sopan. Bapak Ibu berharap kita sesama kita memiliki adab dan etika berbicara yang sopan. Nah, perilaku yang harus ditunjukkan sehubungan dengan nilai ini apa? Sopan berbicara terhadap guru. Perilaku yang tidak diinginkan yaitu berbohong, berkata bahasa kasar. Nah, mungkin di sini sopan berbicara terhadap sesama guru ya, maksudnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian komitmen mengajar. Bapak Ibu, kita sepakat untuk melakukan komitmen mengajar. Nah, dalam mengajar itu Bapak Ibu harapannya adalah mudah senyum. Nah ini tadi ada yang ada etika bicara kotor ini masih panjang ke bawah. Mencuri, terbiasa berbicara kotor dan tidak peka terhadap lingkungan sekitar saat berbicara kotor. Mensoraki kawannya membuat kelas gaduh. Nah ini dia perilaku-perilaku yang tidak patut untuk dicontohkan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya nilai yang diinginkan adalah kejujuran cara pembelajaran kelas. Siswa memiliki semangat belajar, karakter mulia, dilarang bully, siswa disiplin, jujur, saling menghargai. Nah, Bapak Ibu ini adalah nilai yang tadinya harus kita sepakati guru dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru menginginkan langsung pada anak-anaknya. Tapi nggak apa-apa, Bapak. Jadi nanti ketika di kelas Bapak Ibu praktekkan memang seperti ini yang akan keluar dari ide anak-anak, pendapat anak-anak seperti ini, ya. Saling menghargai, siswa disiplin, jujur, tangguh, dan bertanggung jawab. Seperti ini yang akan muncul. Nah, Bapak Ibu nanti hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, oke, jadi demikian Bapak Ibu, itulah contoh dari cara membuat keyakinan kelas. Saya tengok ada Bapak Ibu yang masih semangat untuk menuliskannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri di kelas masing-masing ya. Nah, beginilah hasil latihan menggali curah pendapat tentang nilai-nilai yang ingin disepakati oleh para guru untuk mewujudkan visi dan cita-cita bersama. Saya memulai dari keyakinan sekolah yang dibuat oleh guru. Apa yang diharapkan oleh guru agar tercapainya visi dan cita-cita dengan menampilkan hasil curah pendapat yang disampaikan oleh para rekan sejawat seperti ini. Dan melalui hasil curah pendapat via Padlet ini, maka masih terlihat bahwa beberapa rekan guru masih belum memahami tentang nilai-nilai dan bagaimana perilaku yang harus dilakukan dan patut.
Kegiatan ditutup dengan penguatan oleh Wakil Kepala PSDM untuk menggugah rasa dan mengajak para rekan sejawat agar segera mempraktekkan kegiatan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang mengacu pada keyakinan sekolah yang telah dibuat bersama, sehingga nantinya akan terdapat pengurangan permasalahan yang ada pada diri siswa dan terjadi peningkatan prestasi belajar pada diri siswa. Demikianlah hasil liputan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah saya. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.